Pendidikan Seks dan Cinta pada Anak. Pendidikan seks sejak tahun 1990-an menjadi bagian dari pendidikan dasar pada anak. Tentu ini dipicu dengan perkembangan teknologi dan beredarnya film yang membahas lebih vulgar tentang seks. Pendidikan seks sudah masuk dalam kurikulum pendidikan Indonesia secara tidak eksplisit, menjadi bagian dari pendidikan kesehatan reproduksi. Apa pentingnya pendidikan seks dan cinta pada anak? Mari kita bahas bersama. Apa itu seks? Seks sendiri mengacu pada jenis kelamin. Jika kita mengisi biodata dalam bahasa Inggris akan ada kolom seks yang artinya jenis kelamin. Jadi sebetulnya seks sendiri tidak ada kaitannya dengan hal yang tidak sopan. Hal yang sebetulnya seringkali disebut tidak sopan merujuk pada hubungan seks atau hubungan antar jenis kelamin. Tapi mungkin karena panjang maka disingkat sebagai seks saja. Apa itu cinta? Mengapa pembahasan tentang cinta kami sisipkan di tengah pembahasan tentang pendidikan seks? Tentu agar kita menyadari bahwa dasar dari sebuah hubungan seks adalah rasa cinta. Mungkin banyak orang mengaku modern yang tidak mengaitkan hubungan seks dengan cinta, tapi sebagai orang timur, cinta tentu saja berperan besar dalam sebuah hubungan, apalagi jika hubungan itu lanjut pada sebuah pernikahan yang kemudian melibatkan hubungan seks. Selain itu, kita sebagai orang tua juga harus sadar, anak remaja putri kita seringkali diiming-imingi cinta sebagai bayaran atas hubungan seks yang dilakukan sebelum pernikahan. Ini harus menjadi perhatian bagi kita sebagai orang tua dengan memberikan cinta dan kasih sayang setulusnya pada anak kita agar mereka tidak mencari gantinya di luar sana, apalagi sampai harus membayar cinta itu dengan tubuh mereka. Nauzubillah. Apa itu pendidikan seks dan cinta? Sebetulnya pendidikan seks di kurikulum seperti yang tadi telah kita bahas tidak membahas tentang hubungan seksual tapi lebih kepada kesehatan reproduksi. Padahal keinginan tahuan anak remaja lebih pada hubungan seksual itu sendiri. Maka tetap saja rasa keingintahuan mereka tidak terpuaskan dengan pendidikan dasar yang disampaikan di pelajaran sekolah. Inilah yang harus diisi oleh orang tua di rumah. Seperti apa pendidikan seks yang harus kita sampaikan pada anak dan remaja? Tentu kita harus mencari tahu ilmunya dengan seksama. Selain itu, kita juga harus mendidik anak-anak kita tentang cinta. Sudah banyak buku yang membahas tentang cinta, tapi yang lebih penting dari pendidikan cinta tentu penerapan rasa cinta dan kasih sayang dalam interaksi keluarga sehari-hari. Mengapa pendidikan seks dan cinta penting? Seperti yang tercantum di tujuan diberikannya pendidikan seksual pada Wikipedia, tujuan utama dari pendidikan ini adalah terutama merujuk kepada kesehatan reproduksi untuk menghindari resiko dan penyakit, juga kekerasan dalam hubungan seksual. Hal ini perlu digarisbawahi karena justru inilah tujuan utama dari pendidikan seks. Kasus tentang kekerasan seksual dan penyakit yang disebabkan oleh hubungan seksual yang tidak aman terus merebak dan meningkat. Itulah mengapa dalam banyak kesempatan promosi tentang pendidikan seksual melibatkan pembagian kondom gratis. Tentu saja kita sebagai orang timur tidak relevan dengan kegiatan itu, tapi tetap harus mengapresiasi usaha seperti itu dan memahamkan pada anak kita tentang tidak ada hubungan seks sebelum pernikahan. Orang tua seringkali membuat anaknya paranoid soal interaksi romantis antara pria dan wanita, termasuk di dalamnya tentang hubungan seks. Kebanyakan orang tua melarang anaknya menonton film romantis walaupun sudah disensor, padahal bersikap romantis adalah hal yang diharapkan seorang istri dari suaminya. Bagaimana bisa anak belajar caranya bersikap romantis jika hal-hal yang romantis pun disensor dari pandangannya? Termasuk di dalamnya pembahasan tentang hubungan seksual selalu dianggap tabu. Orang tua bukannya mempersiapkan anaknya, malah membiarkan anaknya mempelajari sendiri atau berkata, nanti juga kamu tahu sendiri kalau sudah menikah. Jika anak dibuat merasa interaksi romantis dan hubungan seksual tabu, jelas mereka tidak akan berani bahkan untuk bertanya pada orang tuanya berkaitan tentang hal itu. Apa yang harus dilakukan orang tua? Wajari hal-hal seperti itu sembari menjelaskan lebih lanjut tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Hal yang membuat keduanya saling membutuhkan satu sama lain walaupun mereka berbeda. Salah satu penggambarannya ada di buku lama yang dulu sempat tenar.
Man from Mars and Woman from Venus. Pengalaman orang tua dalam berumah tangga tentu memiliki banyak pengalaman tentang perbedaan cara berpikir dan bersikap antara laki-laki dan perempuan. Semestinya orang tua mampu memberikan gambaran tepat tentang perbedaan itu sehingga anak perempuan tidak terjerat dengan tipu daya pria dan begitu pun sebaliknya. Jika orang tua tidak mau membahas hal-hal yang seringkali dianggap sensitif dan tabu, apalagi menganggap hal seperti itu bukan hal yang wajar, maka anak tentu menganggap orang tua bukanlah tempat yang tepat untuk membahasnya. Padahal keinginan tahuannya tidak akan pernah padam. Bahkan dengan sikap orang tuanya, mereka malah semakin penasaran. Apa itu pernikahan dari sudut pandang agama Islam? Pernikahan adalah suatu perjanjian antara seorang pria dengan wali seorang wanita yang membuat keduanya halal dalam berhubungan seks dan memikul kewajiban serta mendapatkan hak suami istri. Dalam Islam, tentu tidak ada hubungan seks sebelum pernikahan. Keadaan ini tentu tidak berlaku bagi mereka yang tidak menganut agama Islam. Anak tetap harus dibuat paham bahwa seks bebas yang terjadi di luar agama Islam sepanjang tidak dilarang oleh hukum negara adalah hal yang harus diterima sebagai bagian kesepakatan sosial yang ada. Anak sebaiknya diajarkan tentang tata cara pernikahan, kewajiban dan haknya sebagai suami ataupun istri sejak dini, sembari menceritakan tentang pernikahan orang tua atau kerabatnya. Anak juga harus memahami fungsi pernikahan dalam membangun masyarakat yang tangguh dan efek jika mengabaikan pernikahan juga tidak mempunyai anak seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan Jepang. Bagaimana dengan LGBT? LGBT menjadi isu yang ramai setelah para artis dan pelaku seni di Amerika Serikat menuntut agar orientasi seksual menjadi bagian dari hak asasi manusia. Banyak negara sudah melegalkan pernikahan sesama jenis. Tentu negara kita bukan pendukung dari hal itu. Walaupun begitu, karena banyak orang menjadikan LGBT bagian dari HAM, akhirnya konten LGBT bertebaran di mana-mana, termasuk dalam film anak-anak. Bagaimana cara orang tua menyikapi hal ini? Seperti juga ketika menyikapi konten seks bebas, maka ajak anak memahami perbedaan cara pandang manusia yang berbeda-beda. Ini juga jadi kesempatan bagi orang tua menanamkan cara pandang yang benar sesuai Islam, yang jelas tidak sama dengan mereka yang tidak menjadikan Islam landasan berpikir. Tapi tak perlulah mengajak anak mengutuk perilaku orang yang menyimpang karena kebanyakan orang berbuat seperti itu karena mengalami trauma dalam hidupnya. Fokuskan pada menyikapi mereka dengan baik. Tentu perlu berusaha menyelamatkan karena kebanyakan orang tua tidak merasa perlu ditolong atau diselamatkan. Kita sudah membahas dalam beberapa bagian hal yang harus dilakukan orang tua dalam mendidik anak tentang pendidikan seks dan cinta. Ada beberapa catatan tambahan yang harus kita camkan, yaitu cintai anak apa adanya. Cinta dan kasih sayang orang tua membuat anak merasa aman dan nyaman, sehingga mereka tidak kehausan akan rasa cinta dan kasih sayang dan membuat mereka lebih menghargai diri mereka sendiri. Keadaan ini tentu kita harapkan akan menjaga anak dari pergaulan bebas ataupun penyimpangan seksual. Orang tua harus menjawab setiap pertanyaan anak tentang seksualitas, jangan mengabaikan atau menganggapnya tabu. Setiap keingintahuan anak lebih baik diselesaikan agar mereka tidak mencari tahu di tempat yang tidak semestinya. Jangan membuat anak semakin tertarik pada hal yang tidak perlu dengan membuat lelucon berkaitan seksualitas, misalnya atau melibatkan anak pada perbincangan yang intim antara ayah dan ibunya. Bicarakan relasi pria dan wanita sesuai fakta, termasuk bagaimana perbedaan cara pandang antara pria dan wanita tentang hubungan seks. Semua masalah dalam seksualitas harus dijadikan masalah bersama, bahkan setelah pernikahan, agar anak tidak harus menghadapi sendirian ketika ada masalah dalam rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk dalam relasi seksual dengan suaminya kelak.
Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Kita belajar lagi sama-sama agar diri kita dan keluarga bisa menjadi manusia yang paripurna. Tetap semangat!